Saat ini sudah 5 hari ibu saya di ICU di Jakarta. Keadaannya baik, namun banyak sekali yang harus diperiksa. Masih terus dengan pengobatan-pengobatan lanjutannya. Namun insya Allah besok akan dipindahkan ke ruang rawat inap yang biasa. Dan selama di Indonesia saya tidak sendiri. Ketika di Mekah mungkin ini ya saya bersama dengan suami yang mendampingi ibu, tapi ketika di Indonesia kami bergantian. Di ICU tidak bisa orang-orang jenguk kecuali anak-anaknya saja, jadi biasanya pagi itu ada saya, sore itu ada adik-adik saya, kami bergantian untuk menjenguk ibu di ICU. Jadi memang kami rebutan sebetulnya. Ibu nanti keluar dari rumah sakit tinggal di rumah Ria ya, tinggal di rumah Cindy ya, tinggal di rumah Oki ya, tapi saya minta sama adik-adik, biarkan ibu tinggal di rumah saya aja gitu. Rumah saya dekat sekali dengan rumah sakit, kalau ada apa-apa mudah gitu, rumah saya banyak orang, kalau ada apa-apa bisa memantau gitu, dan ada setuju, alhamdulillah. Ya, ibu itu kan memang diuji dengan penyakit autoimun. Jadi ketika ibu ke Jakarta saya kaget sekali karena autoimun pemphigus vulgaris itu kulitnya melepuh ya teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat dengan mata kepala kita betapa luar biasanya penyakit itu. Nah, saat itu usia saya 16 tahun, saya duduk di kelas 2 SMA. Dan saya menghabiskan waktu SMA saya, masa remaja saya dengan membersama ibu di rumah sakit. Jadi ibu dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit yang sama, yang saat ini ibu kembali dirawat di ICU. Jadi saya minta sama Allah SWT agar Allah menyembuhkan ibu saya. Jadi dari masa remaja saya memang saya menghabiskan banyak waktu untuk membersama ibu saya di rumah sakit. Pada saat itu adik-adik masih kecil di kota Batam. Setelah kejadian itu, alhamdulillah ibu memang sangat bergantung dengan obat dan meminum banyak sekali obat berbelas-belas tahun lamanya. Namun kemarin sempat di stem cell. Alhamdulillah 6 bulan yang lalu sempat stem cell dan ajaibnya karena di stem cell autoimunnya sembuh. Alhamdulillah. Kondisinya ibu karena memang kan ibu kan dari koma, dari ruang ICU, jadi memang up and down terus. Namun mungkin karena terlalu lelah, kemudian perjalanan jauh, tidak tidur, tidak makan, dehidrasi. Jadi memang ibu sempat mengalami yang namanya delirium, bicara meracau, tak ada makna gitu ya, berbicara kemana-mana, menangis, marah tanpa henti 9 jam. Sehingga saat itu dirawat di Rumah Sakit Indonesia di Kota Mekah. Namun alhamdulillah keadaannya kembali stabil. Ibu alhamdulillah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, alhamdulillah, walaupun dengan kursi roda, namun saya bersyukur kepada Allah ibadah hajinya selesai. Kemudian kami pergi sarapan bersama-sama, tiba-tiba ibu mengatakan pandangannya gelap dan jantungnya berdebar-debar, dan ibu minta dibawa kembali ke kamar hotel. Dan ibu meminta saya untuk memberikan pesan kepada dokter agar dokter datang segera untuk menjenguk ibu, karena biasanya dari travel kan ada dokter khusus ya untuk melayani jemaah haji. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada ibu, tapi ibu matanya ke atas dan nafasnya susah. Saya nggak tahu itu kejang atau itu apa, saya nggak tahu, tapi saya begitu ketakutan karena saya lihat itu di depan mata saya, dan bertepatan dengan itu pula dokter datang. Alhamdulillah. Maka dokter langsung membawa ibu saya, menggendong ibu saya, dan kemudian membawa ke rumah sakit, yang saya syukuri karena rumah sakitnya ada di bawah hotel. Jadi kami tinggal naik lift untuk menuju ke rumah sakit. Ternyata dari kamar hotel menuju ke rumah sakit membutuhkan waktu sekitar 5 menit, dan ternyata 5 menit itu pula ibu saya tidak bernafas. Kemudian ya dokter melakukan CPR untuk mengembalikan nafas kembali mungkin ya. Iya, kemarin sempat berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama 5 menit. Jadi sempat di NGP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Bahasa yang lain udah nggak, aku sedih. Dan saat itu kondisi saya menangis tentu saja. Saya sudah berpikir yang macam-macam, dan saya mengabarkan langsung ke adik-adik saya. Karena adik saya dokter yang nomor 2, dokter Cindy, jadi saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ternyata di rumah sakit itu tidak ada ICU. ICU ada di sebelah rumah sakit yang pertama. Saya sangat beruntung dan saya sangat bersyukur kepada Allah karena rumah sakitnya dekat. Tidak terbayang kalau kami harus pesan taksi dulu atau harus nunggu bus dulu. Sementara para dokter mengatakan kalau lewat dari 7 menit atau 10 menit mungkin tak tertolong lagi karena tidak ada nafas selama 5 menit itu. Ibu dibawa ke ICU dan ibu dalam keadaan yang koma. Jadi ketika ibu koma,
Dokter mengatakan, "Oke, ibu kamu koma tapi dia bisa dengar. Jadi kamu baca Quran yang banyak, berdoa yang banyak, ibu kamu dengar." Setiap kali saya datang ke rumah sakit dan saya baca Quran, ibu saya walaupun dalam keadaan terpejam matanya tapi meneteskan air mata. Maka disitulah saya tahu betapa ibu saya senang kalau saya baca Quran. Jadi selama saya datang ke ICU, saya baca Quran untuk ibu saya dan padahal jam itu bukan jam besuk atau sudah habis jam besuk, tapi mereka tidak menghentikan saya. Mereka memperbolehkan saya untuk terus membaca Quran. Maka itu merupakan satu kenikmatan tersendiri untuk saya. Hari-hari berikutnya ibu sudah membuka mata, namun melihat ke atas, tidak memandang saya. Cuman kondisi terakhir alhamdulillah udah membaik. Cuman terakhir sih karena ada penyakit salah satu yang kambuh, jadi mulai panik lagi, jadi mulai turun lagi. Mohon doanya ya pemirsa semua ya. Walaupun seluruh keluarga besar dan juga adik-adik mengatakan ikhlas dengan apapun yang terjadi, saya rasa cuma saya satu-satunya orang yang mengatakan enggak, ibu masih bisa berjuang kok. Walaupun adik-adik maupun saudara-saudara lain mengatakan jangan memberatkan ibu. Ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah mendapatkan haji yang mabrur insya Allah, berada di kota Mekah. Ada perasaan di mana takut luar biasa karena ibu berkali-kali dari dulu selalu bilang ingin kembali kepada Allah di kota Mekah dan sebagainya. Tapi ketika saya tahu ibu saya mengangguk, saya punya harapan yang besar untuk itu. Ada masa di mana ibu berontak ya teman-teman sekalian, sudah mulai bisa bergerak, tangannya diikat. Dan beliau berontak, ketika beliau sudah mulai sadar ya, beliau berontak dan merasa sakit gitu. Karena kan dadanya retak ketika di CPR itu. Kemudian setiap kali saya baca Quran, ibu saya kembali tenang. Setiap kali saya baca Quran, ibu saya kembali tidur dan tenang. Jadi saya tahu bahwa Al-Quran adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan saya letakkan murotal Quran, speaker Quran ketika saya nggak ada. Dan saya minta kepada seluruh perawat ketika waktu sholat mulai, tolong ibu saya diingatkan kalau saya tidak berada di ruang ICU itu. Kemudian suatu ketika di hari ke-9 atau ke-10, dokter mengatakan ibu saya harus ditracheostomi, dibolongi lehernya karena berlama-lama dengan ventilator itu tidak baik, terjadi luka dan sebagainya. Jadi ibu saya harus dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar untuk dilakukan tindakan operasi untuk dibolongi lehernya. Maka saya tanda tangan itu dan saya sudah terbayang ketika ibu saya hidup dengan leher yang dibolongi ya teman-teman semua. Waktu-waktu yang sangat berat itu memang saya manfaatkan dengan banyak menuju ke Ka'bah. Jam 2 pagi selalu saya menuju ke Ka'bah sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya langsung jenguk ibu saya di ICU. Dan saya banyak mengalirkan air mata saya di Ka'bah. Dan saya minta kepada Allah atas sebuah keajaiban ketika semua dokter mengatakan ini kasus yang sangat sulit. Singkatnya, hari ke-10 saya datang ke rumah sakit dan saya tidak sadar. Ketika ibu saya sudah berbicara pada saya tidak sadar ketika suster dan dokter mengatakan, lihat ternyata ventilatornya sudah dilepas. Artinya ibu kamu tidak perlu tracheostomi lagi, tidak perlu dioperasi lagi. Silakan untuk sujud syukur di sini karena kebaikan Allah. Maka ketika saya menyadari bahwa ibu saya sudah nggak pakai ventilator lagi, maka saya langsung sujud syukur di ruang ICU itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semua keajaiban yang Allah berikan. Hari ke-11, tiba-tiba dokter mengatakan ibu saya boleh pulang. Artinya boleh keluar dari ICU. Dan dirawat di kamar hotel. Allah kirimkan dokter yang akhirnya mengunjungi ibu saya setiap hari dan mengajarkan saya bagaimana caranya saya melakukan pengobatan mandiri untuk ibu. Dan kemudian semua tiket Cindy dan Ricis adik-adik saya sudah hampir dibeli dan mereka akan menuju ke kota Mekah. Karena seluruh keluarga tadinya ketika ibu di ICU, seluruh keluarga mengatakan Ricis dan Cindy harus datang ke kota Mekah takut terjadi apa-apa. Namun akhirnya ketika ibu keluar dari ICU, akhirnya semuanya di-cancel karena kami menunggu kepulangan untuk ke Indonesia. Adik-adik nggak jadi ke kota Mekah, kami yang pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, semua orang mengatakan ini seperti mukjizat, ini seperti sebuah keajaiban. Dan selanjutnya pulanglah kami ke Indonesia. Dan kenapa kita belum ke sana? Karena yang pertama visa kita nggak lolos, ditolak karena kan lagi periode haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diterima. Tapi yang membuat saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan ketika saya bertanya kepada ibu. Ibu selalu bilang ingin terus menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ibu selalu bilang ingin sekali wisuda Quran. Dan ibu belum menyelesaikan hafalannya, jadi ibu harus terus berjuang. Dalam keadaan ibu saya terbuka matanya,
memandang ke atas, ibu saya mengangguk. Disitulah saya yakin bahwa ibu saya punya semangat untuk itu, punya semangat untuk hidup, punya semangat untuk sembuh. Jadi saya khusus tawaf berdoa di sepertiga malam terakhir untuk kemudahan pulang ke Indonesia. Dan lagi-lagi Allah jabah doa saya. Pulang ke Indonesia, sampai di bandara saya bedakin ibu saya dulu, saya pakaiin lipstick ibu saya supaya terlihat segar, karena saya tahu begitu lemah beliau. Dan disambut oleh adik-adik saya, alhamdulillah. Dan saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Saya pikir ibu saya hanya dirawat di rumah sakit atau kamar yang biasa, namun ternyata dokter kembali membawa ke ruang ICU. Ibu semangat, kalau membicarakan mengenai Quran beliau semangat. Jadi dokter-dokter mengatakan ibu kamu punya motivasi hidup yang sangat tinggi, seperti itu. Doa ya untuk ibu, mohon doanya semoga ibu sabar dalam menjalankan berbagai macam pengobatan-pengobatan yang mungkin akan terus berlangsung. Dan semoga ini menjadi penggugur dosa bagi ibu, dan ini menjadi ladang bagi kami anak-anaknya untuk bisa lebih berbakti kepada orang tua kami satu-satunya. Dan tak lupa tidak hanya untuk ibu tapi untuk seluruh orang-orang yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan dan semangat untuk bisa sembuh insya Allah. Gak ada yang gak mungkin. Dokter mengatakan ibu saya dalam kondisi yang sangat susah, kondisi yang sulit sekali untuk bisa sembuh atau bisa bertahan. Tapi kalau Allah katakan bisa, maka bisa. Kalau Allah katakan sembuh, maka sembuh. Kalau Allah katakan bertahan, maka bertahan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan untuk kita semua, orang-orang yang sedang merawat orang-orang yang sakit, itu menjadi ladang pahala buat teman-teman semua. Dan sabar, memang tidak mudah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu berbuah, orang-orang yang kita cintai bisa sembuh dari sakit-sakitnya insya Allah. Ibu alhamdulillah udah sehat, mohon doanya aja ya semuanya. Iya, emang udah sehat. Udah bisa makan alhamdulillah.